perlu mengetahui apa itu pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk mengembangkan potensi akademik, kepribadian, dan keahlian mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana ideologi dan dasar negara Indonesia. Yang bagian pertama yaitu konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila di sini dapat dipahami dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama perspektif historis, yaitu melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Yang kedua yaitu perspektif sosiologis, adalah melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagamaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang dimana menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Dari empat perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di sini dapat dipahami dari dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama yaitu pendekatan institusional, yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah yang wajib di perguruan tinggi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Pendekatan yang kedua, sumber daya manusia, yaitu melihat pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kompetensi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Dari pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Pancasila merupakan kewajiban akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan Pancasila merupakan hakikat, inti, dan hal yang pokok bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa yang harus memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Yang kedua, sumber
Historis pendidikan Pancasila memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan materi dan substansi pendidikan Pancasila. Yang ketiga, sumber sosiologis. Pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber yang kelima yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan materi dan substansi pendidikan Pancasila. Yang berikut, sumber politik Pancasila. Sumber politik pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Dan yang berikut yaitu dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, aspek historis. Pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Aspek yang kedua, aspek kurikuler. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Aspek ketiga, aspek metodologis. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Dan yang berikut, tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Tentang pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu yang pertama, aspek ideologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi-ideologi lain yang bersaing dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, aspek teknologi. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan masif. Ketiga, aspek generasional. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perubahan karakteristik generasi muda yang menjadi peserta didik Pancasila. Yang berikut, esensi pendidikan Pancasila. Yang pertama, pembentuk karakter. Salah satu esensi utama dalam pendidikan Pancasila adalah pembentuk karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai moral. Yang kedua, pengenalan ideologi negara. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mengenalkan ideologi negara kepada generasi muda. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, mereka dapat mengerti prinsip-prinsip dasar yang mendasari fungsinya negara Indonesia. 3. Penghargaan terhadap keberagamaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagamaan budaya, agama, dan etnis. Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati dan merangkul keberagamaan ini, sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan toleran. Yang bagian berikut yaitu urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, penguatan jati diri bangsa. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam perkuat jati diri bangsa. Dalam dunia globalisasi tersebut, terus berubah, memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila membantu Indonesia untuk tetap pada identitasnya. Yang berikut, pencegahan ekstremisme dan radikalisme. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat modern adalah ekstremisme
ekstremisme dan radikalisme. Pendidikan Pancasila dapat berperan dalam mencegah pelanggaran ideologi yang merusak ini dengan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan persatuan. Yang ketiga, pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan Pancasila juga relevan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dan merata.